wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Terutama sekali, marilah kita senantiasa memanjatkan rasa puji syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah sudah memberi kita nikmat, baik nikmat kesehatan maupun nikmat kesempatan. Dengan dua nikmat tersebut kita sudah dapat bersama-sama di ruangan ini. Salawat dan salam tak lupa-lupanya kita hadiahkan buat junjungan kita, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan melapaskan doa Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan di hari yaumil akhir nanti kita mendapatkan syafaat dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah SDN 11 Kinali, yang saya hormati Bapak Ibu Majelis Guru serta karyawan dan karyawati SDN 11 Kinali, yang saya muliakan para CGP SDN 11 Kinali. Baiklah, saya tidak akan memperpanjang mukadimah. Saya akan membacakan susunan acara pada siang hari ini. Yang pertama, protokol yang sedang berlangsung. Yang kedua, menyanyikan lagu Indonesia Raya yang akan dipimpin oleh Ibu Ina Marlina. Kepada Ibu kita persilakan. Kepada hadirin dimohon berdiri. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Acara selanjutnya pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Ustazah Linda Mariastuti. Kepada Ustazah kita persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi
نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز انتقام صدق Allahul Azim. Assalamualaikum. Acara selanjutnya sepatah kata dari Kepala Sekolah SDN 11 Kinali. Dalam hal ini akan disampaikan oleh Ibu Nurma Wira Ayu. Kepada Ibu dipersilakan. Terima kasih kepada Bapak moderatornya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua sehingga kita dapat berkumpul di sekolah kita yang kita cintai ini dalam rangka kegiatan diseminasi budaya positif oleh calon guru penggerak Ibu Sasnet pada calon guru penggerak angkatan 11 pada hari ini. Salawat berangkaikan salam kita hadiahkan kepada junjungan kita, yakninya Nabi besar Muhammad SAW, berupa doa Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Karena berkat beliaulah kita mendapat pencerahan dalam memberikan pendidikan seperti saat sekarang ini. Baiklah Bapak Ibu semuanya yang sama-sama kita hormati, Bapak Ibu Majelis Guru beserta karyawan dan karyawati SDN 11 Kinali yang telah hadir. Kemudian yang teristimewa kepada Ibu Sasnet calon guru penggerak yang akan menjadi narasumber berbagi praktik baik pada hari ini dalam topiknya budaya positif atau disiplin positif yang beliau dapatkan dalam kegiatan pendidikan guru penggerak pada modul 1.4. Nah, mohon maaf sebelumnya Bapak Ibu, Ibu Kepala Sekolah kita pada hari ini tidak bisa membersamai kita karena beliau ada kegiatan dinas luar. Untuk itu beliau berpesan kepada saya yang mewakili pada hari ini. Beliau berpesan agar kita semua mengikuti kegiatan ini dengan fokus, dengan baik, agar kegiatan ini bisa kita manfaatkan ilmunya untuk kegiatan di sekolah kita sendiri, terutama di kelas kita masing-masing. Untuk itu Bapak Ibu, kami sebagai yang mewakili, silakan nanti Bu Sasnet untuk berbagi praktik baik, sampaikan apapun ilmu yang diperoleh dalam kegiatan pendidikannya agar teman-teman, rekan-rekan guru semuanya juga mendapatkan ilmu yang sama seperti yang Bu Sasnet dapatkan. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan pada hari ini. Saya sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
wa ala alihi washabihi Rasulullahi ajma'in. Yang pertama sekali adalah kita kembali bersyukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana beliau masih melimpahkan rahmat kepada kita semua sehingga kita masih dapat berkumpul di ruangan ini. Selanjutnya selawat dan salam tak lupa pula kita hadiahkan buat Nabi besar kita, Nabi junjungan kita yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan doa Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Dengan seringnya kita bersalawat pada beliau, semoga kita mendapat perlindungan di yaumil akhir nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah, Bapak Ibu semuanya, saya di sini Sasnet, nama saya Sasnet. Saya CGP angkatan 11, guru SDN 11 Kinali, Kecamatan Kinali. Di sini saya akan menyampaikan atau mengimbaskan materi budaya positif yang akan saya sampaikan yang saya dapat di selama pembelajaran di CGP kurang lebih dari 2 bulan ini. Jadi saya di sini untuk mengimbaskan materi saya yaitu budaya positif. Yang saya harapkan nanti setelah pengimbasan ini Bapak Ibu semuanya dapat menerapkannya di kelas masing-masing. Yang pertama di sini saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah yang saat ini tidak dapat bersama kita karena ada di luar, yang telah memberikan dukungan, semangat, motivasi dan fasilitas kepada saya sehingga bisa melaksanakan aksi nyata saya ini hari ini dengan aksi nyata saya ini. Selanjutnya saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu guru hebat semuanya, rekan sejawat saya yang telah hadir dalam kegiatan ini dan ikut serta berkolaborasi dalam program guru penggerak ini. Selanjutnya saya mengucapkan terima kasih kepada fasilitator saya yang telah membimbing dan memberikan ilmunya kepada saya walaupun melalui daring sehingga saya dapat berbagi ilmu juga kepada Bapak Ibu guru dan rekan-rekan sejawat di sekolah ini. Baik Bapak Ibu semuanya, saya akan langsung saja memasuki materi yang akan saya sampaikan. Materi yang pertama, perubahan paradigma belajar. Materi yang kedua, disiplin positif. Materi yang ketiga, motivasi perilaku manusia. Yang keempat, kebutuhan dasar. Yang kelima, posisi kontrol restitusi. Yang keenam, keyakinan kelas. Dan yang terakhir, yang ketujuh, segitiga restitusi. Perubahan paradigma belajar di sini menurut Stephen R. Covey, Principle Centered Leadership 1991 mengatakan bahwa bila kita ingin membuat kemajuan perlahan, sedikit demi sedikit ubahlah sikap atau perilaku Anda. Namun, bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia, ubahlah paradigma Anda, skema pemohonan, dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realitas. Lanjut. Paradigma atau dasar pemikiran, stimulus respon, rangsangan dan tanggapan dari teori kontrol. Stimulus respon yaitu ada realitas atau kebutuhan kita sama. Sedangkan menurut teori kontrol, realitas atau kebutuhan itu kita berbeda. Stimulus mengatakan semua orang melihat hal yang sama. Menurut teori kontrol, setiap orang itu memiliki gambaran yang berbeda. Stimulus respon juga kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Sedangkan menurut teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Sedangkan menurut stimulus respon lagi, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan.
Sedangkan menurut teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Stimulus respon lagi, orang lain bisa mengontrol saya. Sedangkan menurut teori kontrol, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Stimulus respon, saya bisa mengontrol orang lain, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada saat bujukan atau gagal. Kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Sedangkan stimulus respon, model berpikir menang atau kalah. Sedangkan menurut teori kontrol, itu model berpikirnya menang. Budaya positif, budaya itu artinya adalah kebiasaan. Sedangkan yang positif tadi artinya hal yang baik-baik. Bila kita gabungkan kedua kata itu, budaya positif itu mempunyai arti nilai-nilai atau keyakinan atau bisa kebiasaan yang dilakukan di sekolah dan berpihak kepada anak, sehingga pada prosesnya dapat mewujudkan murid yang berpribadi kritis, memiliki rasa hormat, kasih sayang, dan bertanggung jawab. Kenapa harus ada budaya positif di sekolah? Ya Bapak Ibu ya, rupanya harus ada, kita bertanya kenapa harus ada budaya positif itu di sekolah? Apa tujuannya, apa kegunaannya? Di sini kita membaca latar belakangnya adalah untuk menciptakan suasana pembelajaran yang kondusif. Maka pendukungnya adalah suasana yang positif pula. Jadi Bapak Ibu di sini untuk kita mendapatkan hasil pembelajaran yang kondusif maka harus didukung oleh suasana yang positif pula. Dengan adanya suasana positif ini, guru dan murid akan menemukan kondisi pembelajaran yang menyenangkan tanpa ada beban, tanpa ada paksaan. Kemudian dengan suasana positif secara tidak langsung juga membentuk karakter pada anak kita, tidak hanya dari segi intelektual tapi juga terbentuk dari segi lingkungan belajarnya. Pertanyaan pemantik untuk materi ini: 1. Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Ini pertanyaan pemantik. Disiplin positif sebagai pendidik itu bertujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik maupun ekstrinsik. Disiplin positif menurut Bapak pendidikan kita, Bapak Ki Hajar Dewantara, menyatakan bahwa di mana ada kemerdekaan disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self-disiplin atau disiplin diri, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya, tetapi itu sama saja. Sebab jikalau kita tidak cakap melakukan self-disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan diri kita. Dan peraturan demikian itulah yang harus ada di dalam suasana yang merdeka. Disiplin positif. Disiplin positif merupakan suatu cara penerapan disiplin tanpa kekerasan, ancaman yang dalam praktiknya melibatkan komunikasi tentang perilaku yang efektif antara guru dan murid. Yang selanjutnya, disiplin positif mengajarkan murid untuk memahami konsekuensi dari perilaku mereka, dan selain itu mengajarkan murid tentang tanggung jawab serta rasa hormat dan berinteraksi dengan lingkungannya. Selanjutnya, disiplin positif adalah cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan murid untuk melakukan sesuatu tanpa sogokan, ancaman maupun hukuman.
Adaptasi perilaku manusia, apakah disiplin karena tidak ingin ditegur oleh pihak lain, menghindari ketidaknyamanan dan hukuman, ingin dilihat dan dipuji oleh lingkungan Anda, atau mendapat penghargaan, ingin menjadi pembelajar sepanjang hayat, menjadi orang yang berusaha dan bertanggung jawab, serta menghargai diri Anda sendiri sebagai teladan bagi lingkungan. Yang pertama, bertahan hidup. 2, kasih sayang dan rasa diterima. 3, kebebasan. 4, kesenangan. Dan 5, penguasaan. Jadi Bapak Ibu, inilah 5 kebutuhan dasar pada manusia. Yang pertama kita lihat kebutuhan untuk bertahan hidup. Kebutuhan bertahan hidup atau survival needs adalah kebutuhan yang mempengaruhi nyawa seseorang. Di mana ini contohnya kebutuhan bertahan hidup itu kita perlu makan, minum, rumah, pendidikan, hingga rasa aman. Yang kedua, kebutuhan untuk diterima. Ini maksudnya di mana kebutuhan ini untuk disayangi dan diterima saat sangat mempengaruhi perkembangan emosional anak. Anak yang mendapatkan kasih sayang dan perhatian yang cukup akan tumbuh menjadi individu yang percaya diri dan mandiri. Kita lihat dalam keseharian anak-anak kita, anak yang mendapat kasih sayang atau kebutuhannya dipenuhi, kebutuhan diterima itu dapat olehnya dari rumah, maka dapat kita lihat perkembangan emosional anak itu bagus. Seperti dia mendapat kasih sayang, perhatian dari orang tuanya, menjadi individu yang percaya diri dan mandiri. Sebaliknya Bapak Ibu, bila kebutuhan anak ini tidak tidak dapat olehnya, maka kita lihat di sekolah anak ini akan mudah emosi, gampang berkelahi dengan temannya, sedikit saja dia diolok oleh temannya, dia akan merasa emosi yang sangat luar biasa. Kita lanjut. Yang ketiganya kebutuhan akan pengakuan. Kebutuhan akan pengakuan ini berhubung dengan self esteem atau harga diri. Misalnya, keinginan untuk mencapai sesuatu, keinginan menjadi kompeten dan menjadi terampil. Anak-anak dan remaja memiliki keinginan besar untuk diakui. Jika kebutuhan tersebut tidak terpenuhi, maka mereka rentan terjerumus dalam perilaku negatif seperti tawuran atau bullying. Yang keempat, kebutuhan akan kebebasan. Ini adalah kebutuhan manusia yang keempat, di mana kebutuhan ini adalah kebutuhan akan kebebasan atau freedom needs. Di mana kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan hidup sendiri. Anak-anak dengan kebutuhan kebebasan yang tinggi akan sangat aktif dan senang mencoba hal-hal yang baru. Jadi kebutuhan yang keempat ini kita lihat bahwasanya anak ini akan kebebasan atau freedom needs, di mana mereka kalau kebutuhannya ini terpenuhi, mereka akan mampu mengendalikan hidupnya sendiri. Seperti itu Bapak Ibu ya, anak ini akan bebas, keaktifannya tinggi, sehingga dia senang mencoba hal-hal yang baru, yang tentunya juga hal-hal yang positif. Kebutuhan manusia yang kelima yaitu kebutuhan akan kesenangan. Iya kan Bapak Ibu, kita butuh semuanya senang, bahagia, iya kan? Tidak bisa kita pungkiri bahwasanya kebutuhan yang kelima yaitu kesenangan. Semua kita manusia butuh kesenangan, berkaitan dengan aktivitas yang menghibur dan menyenangkan. Itu maksudnya di sekolah, pemenuhan kebutuhan akan kesenangan dapat dilakukan menyediakan pembelajaran yang menyenangkan. Pada pemenuhan kebutuhan yang kelima ini kita lihat di sekolah, anak-anak kita mendapat kebutuhan kesenangan itu dengan memberikan atau menyediakan pembelajaran yang menyenangkan juga dari Bapak Ibu gurunya. Apabila Bapak Ibu gurunya sudah menyediakan, mampu memberikan pembelajaran yang menyenangkan, pembelajaran yang disukai oleh anak kita, maka anak kita akan terpenuhi kebutuhan
perilaku manusia, apakah disiplin karena tidak ingin ditegur oleh pihak lain, menghindar ketidaknyamanan dan hukuman. Selanjutnya, ingin dilihat dan dipuji oleh lingkungan Anda atau mendapat penghargaan. Yang ketiga, ingin menjadi pembelajar sepanjang hayat, menjadi orang yang berusaha, bertanggung jawab, menghargai diri Anda sendiri sebagai teladan bagi lingkungan. Pada selanjutnya, perbedaan hukuman dan konsekuensi. Pada materi ini, Bapak Ibu, ini kita akan melihat perbedaan antara hukuman dan konsekuensi. Apa itu hukuman? Ini ada dua kata, ada kata hukuman dan ada kata konsekuensi. Ini kedua ini berbeda Bapak Ibu ya. Kita lihat yang mana hukuman, yang mana konsekuensi nanti. Hukuman suatu yang menyakitkan, tapi harus terjadi sama anak. Suatu yang menyakitkan harus terjadi. Sedangkan konsekuensi itu sesuatu harus terjadi tanpa harus menyakitkan. Itu konsekuensi. Ya Bapak Ibu ya. Yang kedua, hukuman itu membuat anak sakit, baik fisik maupun hati, untuk jangka waktu yang lama. Jadi itu hukuman. Apabila kita menyakiti anak kita, terutama fisiknya, kalau fisik sudah tersakiti, otomatis hati kan juga pun tersakiti. Ya enggak Bapak Ibu? Ya. Itu namanya hukuman. Sedangkan konsekuensi membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu yang pendek. Itu konsekuensi. Terusnya hukuman itu anak membenci kedisiplinan. Dia tidak suka disiplin. Itu hukuman karena sudah sering mendapat hukuman sehingga dia membenci kedisiplinan itu, tidak mau lagi disiplin. Sedangkan konsekuensi anak menghargai disiplin, suka disiplin, bahkan mereka menyenangi disiplin. Hukuman itu mendorong anak menyakiti dirinya sendiri. Karena mungkin dia dihukum, dapat hukuman dari kesalahannya, bisa saja anak itu bisa berbuat untuk menyakiti dirinya sendiri. Mungkin merasa kesal atau merasa hukuman itu memalukan buat dia, sehingga dia bisa menyakiti dirinya sendiri. Selanjutnya, konsekuensi itu mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Jadi Bapak Ibu ya, kalau konsekuensi ini lebih bagus mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Selanjutnya, hukuman itu konsep diri yang buruk, konsep diri yang baik. Hukuman lagi, anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Anak belajar untuk mematuhi peraturan. Jadi kita lihat sangat jauh berbeda antara hukuman dan konsekuensi. Hukuman itu marah, merasa bersalah, dipermalukan, merasa tidak dihargai. Ini hukuman. Kalau konsekuensi, kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara. Jadi pada hukuman ini sebanyak uraian itu rasanya hukuman itu tidak bagus atau tidak baik untuk kita lakukan terhadap itu anak-anak kita. Kita lihat selanjutnya. Tindakan guru. Ini ya Bapak Ibu, kita akan menentukan setelah tadi saya jelaskan. Kita akan melihat di sini ada beberapa tindakan. Ada beberapa tindakan, nanti akan kita tentukan hukuman atau konsekuensi. Dari 1, 2, 3, 4, 5 beberapa tindakan ini dapat kita tentukan mana yang konsekuensi, mana yang hukuman. Baik, untuk tindakan yang pertama, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi. Karena terlambat ke sekolah. Tindakan ini anak disuruhnya oleh guru mungkin untuk mencatat 100 kali kalimat tulis di bukunya saya tidak akan terlambat lagi. Itu tindakan yang pertama. Menurut Bapak Ibu, hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Hukuman ya. Nah, lanjut.
konsekuensi? Hukuman. Masih hukuman. Oh, boleh. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Masih hukuman, Bu. Masih hukuman. Bagus, kita lihat nanti ya. Mengartikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Tindakan selanjutnya, murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Hukumannya. Lari mengelilingi pembelajaran PJOK. Konsekuensi. Kita lihat. Kita lihat ini di jawaban tadi, kita lihat dari jawaban Bapak Ibu. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi. Rupanya tindakan ini termasuk tindakan hukuman. Jadi Bapak Ibu, bila pernah Bapak Ibu melakukan mensuruh anak mencatat buku 100 kali, 100 buah kalimat, saya tidak mengulangi, saya tidak akan membuat PR, saya tidak lupa PR lagi, itu sudah berupa hukuman yang Bapak Ibu berikan, tidak lagi konsekuensi. Tindakan yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah, juga merupakan hukuman. Tindakan ini mengelilingi lapangan basket. Kita tahu Bapak Ibu, lapangan basket itu mungkin sedikit beda dari lapangan bola luasnya. Jadi apabila kita menyuruh anak mengelilingi dengan kesalahan yang mereka buat, kita suruh mengelilingi lapangan basket itu 2 kali, itu juga merupakan hukuman yang Bapak Ibu berikan. Tindakan yang ketiga, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Ini mungkin pada corona kita semua untuk menghindari COVID-19 disuruh anak pakai masker ke sekolah, dan ada dari anak itu tidak menggunakan masker diberi sanksi berupa push up 15 kali. Ini juga merupakan hukuman yang Bapak Ibu berikan. Selanjutnya, tindakan selanjutnya menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Inilah merupakan konsekuensi. Ini tidak hukuman ya Bapak Ibu ya, yang menggantikan kertas tugas temannya yang telah dicoret-coretnya. Ini adalah konsekuensi. Yang tindakan selanjutnya membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Ini karena kesalahan yang dia lakukan pada tindakan ini, dia tidak sengaja menyenggol air saat belajar hingga tertumpah. Dia kembali membersihkannya. Ini merupakan konsekuensi. Selanjutnya, murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak menggunakan sepatu hitam. Di sini murid disuruh mengenakan sepatu seharian di sekolah. Maka ini juga merupakan hukuman. Tindakan berikutnya, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali terlambat karena terlambat 10 menit saja dalam pembelajaran PJOK. Ini juga merupakan konsekuensi. Baik Bapak Ibu semuanya, kita masuk pada materi yang materi restitusi. Restitusi adalah, apakah Bapak Ibu pernah sebelum ini mendengarkan restitusi? Belum, Bu. Apakah sudah pernah mendengarkan atau sudah tahu atau sudah belajar restitusi? Belum, Bu. Belum ya. Baik, di sini pada pembahasan saya kali ini saya akan memberikan sedikit ilmu tentang restitusi. Saya Bapak Ibu lebih paham dengan apa itu restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid kita untuk memperbaiki kesalahan mereka.
Ya Bapak Ibu ya. Jadi ada restitusi itu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Bapak Ibu, untuk materi selanjutnya kita terlebih dahulu melaksanakan atau mengikuti ASBB. Mengikuti ASBB ini. Lalu Bapak untuk mengekspresikan suasana dan mata kita. Bapak Ibu silakan berdiri. lanjutkan dengan materi berikutnya. Sekarang kita masuk pada materi tentang restitusi. Restitusi adalah
proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Jadi itu yang dimaksud dengan restitusi, Bapak Ibu ya. Restitusi ini kita menciptakan kondisi murid kita untuk memperbaiki kesalahannya, kesalahan yang telah dilakukannya, sehingga dari itu mereka bisa kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi itu tujuan restitusi ya Bapak Ibu. Kita nanti setelah restitusi itu kita atau anak kita bisa kembali lagi kepada kelompoknya atau bergabung lagi dengan teman-temannya dengan karakter atau percaya diri yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka. Jadi restitusi itu juga mengajarkan murid untuk mencari solusi atau pemecahan masalah untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan. Maka ingin dengan menjadi tujuan mulia dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Next. 1. Bukan untuk ciri-ciri restitusi. Restitusi ciri-cirinya 1. Bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari. Bukan untuk menebus kesalahan, tetapi untuk belajar dari kesalahan, mengambil pembelajaran dari kesalahan yang dilakukan. Yang kedua itu memperbaiki hubungan. Memperbaiki hubungan. Yang ketiga tawaran bukan paksaan. Yang keempat restitusi menentukan untuk melihat ke dalam diri. Jadi itu ciri restitusi yang keempat, itu kita menuntun untuk melihat ke dalam diri kita atau anak kita. Yang kelima, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Yang keenam, restitusi diri adalah cara yang paling baik. 7. Restitusi fokus pada karakter, bukan tindakan. Pada ciri restitusi yang ketujuh ini restitusi itu kita fokus pada karakter. Yang akan kita lihat itu karakter, bukan tindakan yang dilakukan anak. Itu maksudnya. Sedangkan yang ke-8, restitusi fokus pada solusi. Jadi Bapak Ibu ya, pada ciri-ciri restitusi yang ke-8 ini fokus kita kepada solusi anak. Jadi kita tidak membicarakan siapa yang salah, mana salahnya, tidak. Kita fokus pada solusi dari masalah. Yang ke-9, restitusi itu mengembalikan murid yang berbuat salah kepada kelompoknya. Jadi Bapak Ibu, ciri-ciri restitusi yang ke-9 yaitu kita dapat atau anak itu dapat kembali ke kelompoknya. Anak yang bermasalah tadi, anak yang ada masalah tadi, yang berbuat salah itu, setelah direstitusi, mereka percaya diri lagi, punya karakter lagi untuk kembali ke kelompoknya. Selanjutnya, ini ada identitas gagal dan identitas sukses. Identitas gagal itu hukuman, sedangkan identitas sukses disiplin. Disiplin itu ada 2, konsekuensi dan restitusi. Pada identitas gagal itu hukumannya sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Sedangkan pada identitas sukses, disiplin konsekuensinya sesuatu harus terjadi. Restitusi merupakan pilihan. Hukuman tidak nyaman untuk murid, anak untuk jangka waktu panjang. Jadi hukuman di sini tidak nyaman untuk anak kita, tidak nyaman untuk murid kita, untuk jangka waktu yang panjang. Sedangkan pada konsekuensi tidak nyaman untuk murid, anak untuk jangka waktu yang pendek saja.
Sedangkan restitusi menguatkan untuk murid atau anak dalam jangka waktu yang panjang, itu restitusi. Sedangkan hukuman lagi, korban mendapatkan keadilan. Pada konsekuensi juga korban bisa diabaikan. Sedangkan restitusi, korban mendapatkan ganti. Pada hukuman juga, murid atau anak akan tersakiti. Pada konsekuensi, murid atau anak dibuat tidak nyaman. Sedangkan pada restitusi ini, murid atau anak mendapat penguatan. Jadi restitusi ya Bapak Ibu. Untuk selanjutnya, ini ada posisi kontrol pembuat merasa bersalah. Pada posisi ini, biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Pembuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Pada posisi merasa bersalah ini, pembuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, merasa bersalah atau merasa rendah diri. Pada posisi ini, ciri-cirinya nada suara memelas, halus, atau sedih, berbahasa tubuh merapat pada anak, dan lesu. Posisi kontrol berikutnya yaitu sebagai teman. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti muridnya, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Posisi teman pada guru bisa negatif atau bersifat positif. Tentunya pada posisi ini kita akan lebih memilih pada posisi positif. Posisi positif ini berupa hubungan baik, hubungan yang positif yang terjadi antara guru dan murid. Guru di posisi sebagai teman akan menggunakan hubungan baiknya dan humoris untuk mempengaruhi seseorang atau muridnya tadi. Pada cirinya, nada suara ramah, akrab, dan bercanda. Banyak lakukan bercandaan, akrab dengan guru atau bersuara ramah. Sedangkan bahasa tubuh pada posisi kontrol teman ini merapat pada anak, bisa memegang bahu anak, memegang pundaknya atau tangannya. Itu bisa dilakukan mata dan senyum jenaka. Pada posisi kontrol pemantau. Pada posisi kontrol ini kita berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Memantau atau mengawasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan dan konsekuensi. Dengan menggunakan sanksi, konsekuensi, kita dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid sebagai seseorang yang menjalankan posisi pemantau. Pada posisi pemantau ini kita sama juga dengan mengawasi murid kita. Kita mengawasi murid kita berdasarkan pada peraturan dan konsekuensi. Pada posisi ini cirinya yaitu bernada suara datar, berbahasa tubuh yang formal. Pada posisi kontrol manajer, ini posisi kontrol terakhir. Posisi terakhir adalah manajer. Pada posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan muridnya, mempersilahkan muridnya mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahan sendiri. Jadi pada posisi kontrol manajer ini posisi yang sangat bagus untuk kita terapkan dalam sehari-hari di sekolah. Di mana posisi ini yaitu
kita berbuat sesuatu bersama dengan murid kita. Mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid kita agar dapat menemukan solusinya sendiri dari permasalahannya sendiri. Inilah yang disebut dengan posisi manajer. Posisi yang bagus yang membentuk perilaku murid sendiri, yang mempertanggungjawabkan perilakunya sendiri, dan murid bisa mencari solusi dari masalahnya sendiri. Seorang manajer telah memiliki keterampilan di posisi teman maupun pemantau, dan dengan demikian bisa jadi sewaktu-waktu tertentu kembali kepada kedua posisi tersebut bila diperlukan. Pada posisi kontrol manajer ini cirinya nada suara halus, lembutnya, bahasa tubuh tidak kaku, dan mendekat ke murid. Artinya kita bernada suara halus, lembut pada murid kita, berbahasa tubuh tidak kaku, bisa kita berpelukan atau jos dengan anak dan mendekat ke murid kita. Lima posisi kontrol yaitu motivasi, identitas gagal, identitas berhasil atau sukses, identitas berhasil, sukses atau kontrol diri. Guru berbuat sebagai penghukum, menghadik, menunjuk-nunjuk, menyakiti murid. Guru, penghukum ini tindakannya sebagai guru itu kalau penghukum akan berbuat menghadik anak murid, menunjuk-nunjuk, bahkan bisa menyakiti hati dan fisiknya, bisa juga menyindir-nyindir. Sedangkan kalau membuat orang merasa bersalah, guru itu akan berceramah dan mengatakan seharusnya nak ya, dan ibu kecewa sama kamu. Itu yang diucapkan pada posisi membuat rasa bersalah. Pada posisi teman, guru itu akan membuatkan alasan untuk muridnya. Pada posisi pemantau, guru berbuat menghitung dan mengukur. Pada posisi manajer, guru itu akan berbuat mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Sedangkan kalau guru berkata, pada posisi penghukum, kalau kamu tidak melakukannya, awas ya, rasakan akibatnya. Itu pada posisi penghukum, kalau guru itu berkata. Pada pembuat rasa bersalah, itu guru itu akan berkata, kamu seharusnya, kamu sudah tahu, ibu lelah sekali mengatakannya. Ibu lelah sekali mengatakannya. Ibu stres. Kalau pada posisi teman, guru akan berkata, ayolah lakukan demi ibu. Masa kamu tidak mau? Ingat, ibu tidak pernah bantu. Ingat, tidak ibu pernah bantu. Pada posisi teman itu hasilnya ketergantungan. Tidak ada kemandirian, tergantungan dengan guru. Pada pemantau itu hasilnya akan menyesuaikan diri bila diawasi. Bila tidak diawasi, mungkin anak ini tidak lagi tidak mau menyesuaikan diri, tidak mengikuti lagi. Pada posisi manajer, itu hasilnya akan terlihat menguatkan pribadi anak. Jadi masih pada manajer. Kaitannya dengan dunia berkualitas. Murid meletakkan guru di luar dunia berkualitas. Ini penghukum. Murid mungkin melabel mencat guru di luar dunia berkualitas. Pada pembuat rasa bersalah, murid meletakkan guru di dalam dunia berkualitas. Pada posisi teman, itu murid meletakkan guru sebagai orang yang sangat penting di dunia berkualitas. Pada posisi pemantau, murid meletakkan gurunya, peraturan dan hukum dunia berkualitas. Sedangkan pada posisi manajer ini, murid meletakkan dirinya sebagai individu yang positif dalam dunia berkualitas. Sedangkan murid akan berkata pada penghukum,
biarkan saja, nanti juga marah-marah lagi. Kata murid, pada tempat rasa bersalah, murid akan berkata, maafkan saya, maafkan saya. Pada posisi teman, murid akan berkata, saya pikir bapak, ibu, teman saya, ternyata begitu. Pada posisi teman tahu, murid akan berkata, berapa banyak bintang yang harus saya peroleh, berapa halaman yang harus saya tulis. Itu perkataan murid pada posisi pemantau. Pada posisi manajer, murid akan berkata, bagaimana caranya saya bisa memperbaiki keadaan. Itu pada posisi manajer. Pernyataan. Siapa yang mengatakan? Saya kecewa sekali dengan kamu. Itu membuat orang merasa bersalah. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Itu penghukum. Ayolah, lakukan demi bapak ibu. Itu sebagai teman. Apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Itu sebagai pemantau. Sedangkan bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Ini manajer. Bagaimana cara kamu bisa menyelesaikan masalah itu sebagai manajer? Kamu selalu yang paling terakhir. Itu adalah penghukum. Baik, ini 5 posisi kontrol. Kontrol pada video berikut. Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Naren!
pagi Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya Bu, habis ibu saya lupa bangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Naren! Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu, saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Naren! Selamat pagi Bu. Selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf Bu, saya lupa soal alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Baik, Bapak Ibu, itulah contoh dari video dari Kelimas posisi kontrol. Nampaknya pada posisi kontrol manager lah yang tepat pilihan kita yang akan kita lakukan di sekolah. Setuju Bapak Ibu? Setuju? Setuju. Pada materi selanjutnya kita masuk kepada keyakinan kelas. Keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Yang kedua, keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal. Ketiga, pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif.
Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Artinya keyakinan kelas ini bisa kita terapkan di lingkungan kelas kita. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi, ikut berpartisipasi dalam membuat keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat atau menulis sticky note yang ditempelkan di papan tulis. Yang terakhir, keyakinan kelas itu bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Itu keyakinan kelas. Baik, selanjutnya kita perhatikan ini adalah contoh dari keyakinan kelas 1A. Keyakinan kelas yang telah disepakati bersama murid kelas 1A. Coba Bapak Ibu perhatikan, ada 1, 2, 3, 4 beberapa keyakinan kelas. Ada ada 11 keyakinan kelas yang sudah dibuat atau contohnya dari kelas 1A. Coba Bapak Ibu, coba diperhatikan apakah sudah betul, apakah sudah benar keyakinan kelas yang dibuat oleh kelas 1 ini. Kelas 1 masuk kelas dengan tepat waktu, mengucapkan salam bila masuk kelas, berdoa sebelum dan sesudah belajar, tidak boleh dorong-dorongan pintu, menjaga kebersihan kelas, membuang sampah pada tempatnya, keluar masuk kelas dengan izin guru, menolong dan saling menghargai, memakai pakaian yang rapi dan bersih, mengerjakan tugas individu secara mandiri, tidak boleh menggunakan teman saat belajar, tidak boleh mengganggu teman saat belajar. Apakah ini sudah termasuk kalimat yang tadi ditentukan oleh keyakinan kelas sebelumnya? Adakah kesalahan yang kita lihat, yang kita temui pada keyakinan kelas ini? Masih Bu. Di antara kalimat-kalimat ini masih ada yang menggunakan kalimat negatif, yaitu masih menggunakan kata tidak pada keyakinan nomor 11. Ya Ibu, terima kasih. Kita lihat pada keyakinan 1 sampai 10 itu sudah menggunakan kalimat yang positif. Sedangkan pada keyakinan yang ke-11 ini di sini kesalahannya. Tidak boleh mengganggu teman saat belajar. Kesalahan yang terdapat pada keyakinan kelas nomor 11 ini yaitu adanya kata tidak boleh. Pada keyakinan kelas, kata tidak boleh itu dimasukkan dengan kategori kata yang tidak positif. Ini tidak boleh kita gunakan. Seharusnya kita gunakan kata-kata positif. Bila kita ingin merubahnya, apa kalimat atau keyakinan kelas yang tepat? Tidak boleh mengganggu teman saat belajar. Jadi kita gunakan kata-kata yang mempunyai nilai kebajikan. Jadi kita rubah katanya menjadi mungkin belajar dengan menghargai teman. Ini bisa kita buat dengan kata positif, menghargai teman. Lanjut. Video pembuatan kesepakatan atau keyakinan kelas. Pada selanjutnya kita akan lihat perbedaan antara jadi Bapak Ibu ini antara peraturan dan keyakinan ini berbeda. Kita lihat ya perbedaannya. Peraturan sedangkan keyakinan itu namanya bertanggung jawab. Peraturan dilarang mengaku
positifnya menghormati orang lain. Pada peraturan, hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Pada keyakinan kelas, kalimat positifnya menghormati orang lain atau berkomitmen. Peraturan dilarang melakukan kekerasan. Keyakinan kelas, keselamatan menghormati orang lain. Dilarang menggunakan narkoba, itu keyakinan kelas kesehatan. Bergantian atau menunggu giliran, menghormati orang lain dan bersabar. Gunakan masker untuk kesehatan atau keselamatan. Jangan berlari di kelas atau koridor, itu keselamatan dan keamanan. Segitiga restitusi. Segitiga restitusi itu yang pertama itu memvalidasi tindakan yang salah, menanyakan keyakinan, dan menstabilkan identitas. Tindakan, menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Untuk menstabilkan identitas itu setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Sedangkan validasi tindakan yang salah, kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Sedangkan menanyakan keyakinan, keyakinan atas apa yang telah kita sepakati. Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Itu cara segitiga restitusi. Segitiga restitusi tahap 1 menstabilkan identitas. Pada tahap ini peserta didik diajak untuk tenang dan kembali ke suasana hati di mana proses belajar dan penyelesaian masalah bisa kita lakukan. Pada tahap ini dinamakan menstabilkan identitas. Tindakan yang kita lakukan itu peserta didik kita ajak untuk tenang, kembali ke suasana hati di mana proses belajar dan menyelesaikan masalah bisa dilakukan. Tahap kedua itu namanya validasi tindakan yang salah. Pada tahap ini perbuatan yang salah pada peserta didik seringkali dilakukan untuk memenuhi beberapa kebutuhan manusia. Disinilah kita harus mampu memahami maksud perbuatan peserta didik tersebut. Tahap 3 menanyakan keyakinan. Pada tahap ketiga peserta didik siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang dia percaya dan menjadi orang yang bisa yang dia inginkan. 1. Menstabilkan identitas. Pada tahap ini peserta didik diajak untuk tenang dan kembali ke suasana hati yang aman, di mana proses belajar dan menyelesaikan masalah bisa kita lakukan. Jadi pada tahap ini menstabilkan identitas ini, peserta didik diajak untuk tenang, mungkin dibawa dulu, bawa tenangkan hatinya, sehingga penyelesaian masalah bisa kita lakukan. Tindakan 1. Tidak ada manusia yang sempurna. Mungkin kita ucapkan seperti itu kepada peserta didik kita. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Kita bisa menyelesaikan ini. Bapak Ibu tidak mencari siapa yang salah, tapi ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kamu berhak merasa begitu. Apakah kamu sedang menjadi teman yang baik bagi dirimu sendiri? Pada 2. Validasi tindakan yang salah. Perbuatan yang salah pada peserta didik sering dilakukan untuk memenuhi beberapa kebutuhan pada manusia. Disinilah guru harus mampu memahami maksud perbuatan peserta didik tersebut. Mungkin dengan 1, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. 2. Kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap yang baru. Ini adalah kata atau ucapan yang bisa kita lakukan untuk validasi tindakan yang salah. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Peserta ini disiapkan untuk dihubungkan
dengan nilai-nilai yang dia percaya dan menjadi orang yang diinginkan. Jadi pada posisi ini, peserta didik ini kita tuntut dihubungkan dengan nilai-nilai yang dia percaya dan seperti apa, menjadi orang seperti apa yang dia inginkan. Bisa kita lakukan dengan apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga, apa nilai-nilai umum yang kita telah sepakati, apa bayangan kita tentang kelas yang ideal, kamu mau jadi orang seperti apa. Baik, untuk selanjutnya kita akan melihat video restitusi anak. Assalamualaikum Bu. Sehat Bu. Tidak tahu Bu. Iya Bu, habis saya selesai. Tadi pada sebenarnya mencoba hasil kerjaan saya, bukan hanya PR, tetapi semua tugas dicontek. Jika ibu berjalan dan berpikir adalah ibu akan melakukan hal yang sama juga. Lalu apa yang kamu lakukan dengan kelas bersama? Saya marah-marah Bu, saya maki-maki dan Iva, dan sampai sadar saya menabrak ibunya Bu. Begitu. Kamu pasti tahu bahwa itu ada arahannya. Iya lah Bu, masa saya biarkan saja. Saya sudah capek-capek membuatnya. Tadi masa terus kontek, tidak mau belajar sendiri. Ya wajarlah kamu marah-marah karena kamu tidak rela pekerjaanmu dicontek oleh Latifah. Ibu sangat menghargai tindakanmu yang berbuat seperti itu, berbuat lebih buruk daripada itu, bukannya memukul atau lain sebagainya. Sekarang kita pikirkan, apakah tindakan kemarahan yang tidak beda itu sesuai dengan keyakinan kita? Tidak Bu, Menurut anak ibu, keyakinan mana yang tidak anak pelanggar? saya menghormati anak jangan. Oh ya, betul sekali. Menurut kamu, saling menghormati antar teman itu penting atau tidak? Penting. Baik, kalau menurut kamu itu penting, keyakinan apa yang harus kamu lakukan lagi pada saat kamu sedang marah-marah itu? Terus sabar. Bagus. Kamu bersedia menghadapi masalah ini? Bersedia Bu, Apa yang kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini? saya akan terus sabar dan menahan emosi saya. Kalau ada teman yang mencontek, saya laporkan pada guru. Iya, betul sekali. Kalau dapat kamu aja, tetap semangat. Jangan sekali doa. Terima kasih Bu. Sama-sama. Itulah video restitusi yang saya pernah lakukan, segitiga restitusi yang pernah saya lakukan di kelas saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aibwa. Saya senang sekali diajak diskusi sama Bu Guru untuk dapat mengendalikan amarah atas perilaku teman sekelas. Saya harus banyak bersabar dan tidak marah-marah lagi. Assalamualaikum. Sudah bersama dengan saya di sini, saya sekali lagi saya ucapkan terima kasih terutama kepada kita semua yang sudah mendengarkan penjelasan saya ini sampai selesai. Terima kasih banyak. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.